Hai guys, pagi ini saya ingin memperkenalkan diri, memperkenalkan sebuah sarana nongkrong di Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan bukan institusi yang menyeramkan, yang kaku, tetapi kita juga punya tempat ngobrol nih. Cuman tempat ngobrolnya bukan tempat gosip. Yang jelas saya sekalian memamerkan kepada tamu-tamu saya yang istimewa pada siang pagi hari ini. Yang jelas yang semuanya ganteng-ganteng. Yang satu seorang jenderal muda milenial, seorang direktur bela negara di Kementerian Pertahanan. Saya perkenalkan Brigjen TNI Jube Levianto. Salam bela negara. Dan tamu saya yang kedua, tentu para netizen sudah tidak asing dengan wajah yang satu ini. Seorang pilot ganteng, muda, banyak dicari orang untuk foto bersama, untuk nge-vlog bersama. Captain Vincent. Hai. Selamat pagi, Selamat Captain. pagi. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara. Ya, pagi ini saya punya pantun sebelum memulai ngobrol-ngobrol pada pagi ini. Telepon berdering berkali-kali, buah kemiri jatuh ke kali. Mari kemari saudara-saudari, ngopi daring bersama kami. Ya. Wih, keren. Mantap. Yang kedua, hari ini menanam buah kenari. Esok kita menanam buah naga. Hari ini kita datang kemari ngopi daring bela negara. Ya. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol kepada tamu saya yang ganteng yang seorang pilot ini, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu sama Direktur Bela Negara. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa ngopi daring bela negara ini sebuah kafe, bukan tempat gosip, tetapi juga ngobrol-ngobrol ringan tentang bela negara dan tentu saja juga tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Nah, Pak Direktur, bulan Januari yang lalu keluar sebuah peraturan pemerintah nih. Ini ngomongnya agak serius nih Pak ya. Iya. Peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional tentang pertahanan untuk pertahanan negara. Nah, di dalamnya mengatur tentang bela negara. Kira-kira bela negara itu sebenarnya mohon disampaikan Pak Dir. Jangan sampai orang di luar sana ngomong bela negara itu wajib militer. Kira-kira apa sih Pak yang bisa di-stressing dari PP tentang PP 3 tahun 2001 yang bulan Januari baru keluar nih Pak? Ya. Jadi gini, PP nomor 3 ini tahun 2021 merupakan implementasi daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 ya tentang pengelolaan sumber daya nasional. Nah, pada intinya kalau kita bicara masalah bela negara yang sangat simpel aja. Bagaimana itu bela negara bisa terwujud oleh kita semuanya, yaitu bagaimana kita harus berbuat yang terbaik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Itu bela negara. Ya. Itu. Jadi saya seorang TNI. Bagaimana saya seorang TNI melaksanakan bela negara? Saya mempunyai kewajiban untuk membela tanah air ini berdasarkan profesi saya sebagai seorang TNI. Bagaimana Pak Vincent sebagai seorang pilot? Sebagai seorang pilot, bela negara memberikan rasa nyaman, keamanan bagi penumpangnya. Itu salah satu wujud bela negara. Simpel-simpel saja. Yang penting profesi kita apa, mari kita berbuat yang terbaik untuk profesi kita. Itu bela negara beda. Oke, jadi bela negara bukan wajib militer ya, Dir? Oh, sangat jauh. Itu salah sebenarnya. Bela negara tidak ada wajib militernya, ya. Bela negara kewajiban setiap warga negara. Nah, di luar sana ini anak-anak LSM itu kadang-kadang juga menyoroti Pak Dir bahwa katanya bela negara itu melanggar HAM. Bener nggak sih itu? Ayo kita sampaikan kepada setiap generasi muda kita, kaum milenial, ya, mari kita tunjukkan, mari kita wujudkan bela negara ya sebagai kaum muda yang punya prestasi untuk membangun bangsa kita. Itu bela negara. Ya, jadi berbuatlah yang terbaik. Iya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita, sekecil apapun itu. Sekecil apapun dan itu sudah bela negara. Bela negara. Dan itu dilakukan bersama-sama. Kalau dilakukan bersama-sama tentu menjadi gerakan nasional bela negara yang menjadikan Indonesia ini semakin indah, harmoni,
karena Indonesia memiliki ketertarikan tersendiri karena warga negaranya begitu mencintai dengan caranya sendiri. Iya. Nah, kira-kira pesan apa nih untuk anak-anak milenial sekarang nih supaya tidak alergi tentang bela negara dan merasakan bahwa bela negara ini keren ya. Ini saya memang harus bela negara karena ini panggilan jiwa saya dan sebuah keniscayaan itu. Anak-anak muda, jangan banyak gaya, tapi banyak karya, itu bela negara. Itu Bu. Keren. Anak muda jangan banyak gaya, tapi banyak karya, itu bela negara. Sekarang zaman teknologi, ya zaman setiap orang memiliki handphone. Manfaatkan handphone ini untuk bela negara. Bagaimana menyebarkan berita-berita yang baik-baik, berita-berita hoax hilangkan sama sekali. Ya menjelekkan orang, ya mendiskreditkan pemerintah, ya membuat kacau bangsa ini hilangkan. Mari kita isi web-web web-web yang ada di handphone kita ini terkait dengan bela negara yang positif. Ya, itu bela negara. Intinya penuhi media sosial kalian dengan hal-hal positif yang mengangkat tentang Indonesia, yang mengangkat nama baik Indonesia. Gitu. Ini saya mau ngobrol-ngobrol Mas Vincent. Tadi kata Pak Direktur, bela negara bukan banyak gaya, tetapi banyak karya. Nah, ini kalau seorang pilot nih, apa yang bisa dilakukan? Hal-hal yang menginspirasi anak-anak milenial, penggemarnya Kapten Vincent tentu saja, tentang bela negara ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Mas Vincent? Kalau buat saya sih, kita kan, ya memang profesi kita seorang pilot. Buat saya itu bela negara adalah bagaimana saya bisa mengedukasi orang banyak. Ya. Karena informasi seputar aviasi itu memang tidak terlalu banyak kan. Ya. Makanya dibutuhkan seorang sosok yang bisa menjadi jembatan. Ya. Apa sih dengan pelaku dunia penerbangan, dengan orang-orang yang penggemar aviasi yang suka naik pesawat. Nggak semua orang tahu nih mengenai aturan-aturan tersebut dan ilmu-ilmu seputar aviasi kan. Ya. Maka itu timbullah keinginan saya untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan menurut saya juga bela negara, di mana saya bisa memberikan ilmu secara gratis buat teman-teman. Memberikan edukasi ya kepada anak-anak milenial. Dan saya itu bagus banget ini dengan saya mendengarkan sosialisasi bela negara ini. Ini dari, kalau boleh tahu Pak, ini sejak kapan sih ini awalnya itu? Bela negara ini dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan sudah lama Pak. Sudah lama, hanya perlu waktu kita untuk membenahi ini semua, perlu waktu. Dan kita sudah bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah lahir Undang-Undang Bela Negara. Sebenarnya prosesnya sudah lama Pak, sudah ya kurang lebih ya sudah 17 tahun yang lalu 17 tahunan lebih lah Pak. Sejak Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 27, pasal 30 itu sudah diamanatkan. Untuk bela negara. Untuk bela negara, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan keamanan negara. Itu sudah diamanatkan Pak Vincent. Gitu. Tapi undang-undangnya 2019. Berarti 75 tahun yang lalu, 76 tahun yang lalu. Sudah ada ya? Ya sudah ada bela negara, tapi baru tercetus. Gitu. Bukannya tidak mau anak bangsa ini membangun, tapi begitu sulitnya ya membangun satu undang-undang bela negara. Sekarang sudah ada, tinggal aplikasinya gimana? Betul. Tinggal kita mau atau tidak mengaplikasikan itu semua. Gitu Pak Victor. Ini saya baru sadar nih, baru sadar bahwa ternyata bela negara ini bukan saja dari TNI ataupun Polri. Ternyata bisa dilakukan semua orang. Semua orang. Dan mulai hal yang kecil bisa kita lakukan gitu ya. Bagus itu. Keren kan? Keren banget. Bagaimana apabila nanti semua orang turut serta mengikuti proses bela negara? Nanti bayangkan tukang ojek mereka menjaga penumpangnya dengan baik, semua menggunakan masker dengan baik. Ini kan juga bela negara. Betul. Tukang bakso ngelayanin pembeli, menjaga kebersihan sehingga yang beli bakso nggak sakit perut. Bela negara tuh tukang bakso tuh, ya kan? Kecil kan? Tapi wujudnya besar Pak. Pilot tidak menarkoba. Wah, iya dong. Kalau pilot narkoba kan kacau kan, penumpangnya bingung. Penumpangnya kalau tahu mungkin nggak ada yang mau naik, tapi karena nggak tahu naik juga kan gitu. Betul. Ya. Termasuk mungkin sebagai seorang kapten memberikan informasi untuk tertib
di dalam sebagai penumpang tertib untuk mematuhi aturan yang di pesawat itu juga bela negara. Karena kadang-kadang orang Indonesia kalau dikasih tahu suruh mematikan handphone nggak dimati-matiin. Begitu suruh ngidupin nanti di bandara, tapi di pesawat sudah dihidupin juga ya. Nah ini kedisiplinan itu yang mungkin harus juga ditanamkan supaya itu bagian dari bela negara karena ikut menyelamatkan penerbangan ya gitu. Nah saya yakin ini banyak netizen yang penasaran kira-kira nih apa yang pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Captain Vincent terkait bela negara sesuai dengan mungkin ada hobi lain selain sebagai seorang pilot. Nah saya yakin Captain Vincent bisa menginspirasi para netizen penggemarnya, followernya Mas Vincent nih, kira-kira silakan Mas. Jujur ya, saya baru tahu nih mengenai bela negara ini sejak saya datang di Kementerian Pertahanan ini. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Dirjen, terus juga dengan Pak Direktur di sini. Ternyata memang konsepnya bagus sekali. Kenapa? Karena ini tuh bisa menimbulkan inisiatif kemauan masyarakat untuk turut membela negara. Ternyata dengan melakukan hal yang sehari-hari kita lakukan dan melakukannya dengan baik, itu bisa impact, itu bisa berefek ke seluruh masyarakat kita. Sendi-sendi kehidupan kita ya. Dengan percaya dan mengikuti apa yang ada di bela negara, kita bisa turut serta membangun negara ini. Baik itu dalam berusaha, sepertinya juga ya. Misalnya lagi berbisnis, kita berbisnis dengan baik. Kita memberikan lapangan pekerjaan ke orang, itu juga sudah bela negara. Bela negara. Itu. Jadi nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif itu bela negara. Ada 5 Pak Vincent, perlu saya kasih tahu sedikit ya. Ada nilai-nilai bela negara itu ada 5 poin. Sederhana sekali, tapi pelaksanaannya sulit sekali. Kesederhanaan kali pelaksanaannya sulit sekali. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Implementasinya gampang nih, satu-satu nih. Cinta tanah air, bagaimana kita membanggakan tanah air. Sadar berbangsa bernegara, kita bagaimana sadar berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia. Pancasila jelas, kita sebagai bangsa Indonesia, ideologi kita Pancasila. Rela berkorban, kita mau tolong-menolong kepada sesama kita. Kemampuan awal bela negara, yuk kita cari raih prestasi. Contohnya seorang olahragawan mengumandangkan lagu Indonesia Raya karena prestasi dia di luar negeri. Indonesia Raya bersuara di sana. Itu bela negara. Gampang kan? Nah, tapi luas. Betul. Mau atau tidak? Ya, tinggal tergantung. Tinggal kita. Tapi kita rakyat Indonesia hukumnya wajib bela negara. Bukan wajib TNI, tapi wajib bela negara. Terima kasih Pak Direktur. Nah, memang kalau sebagian orang menyampaikan bahwa bela negara tidak harus menjadi tentara, tapi tidak salah kan untuk menjadi tentara, karena itu bagian bela negara. Pak Vincent menjadi tentara nggak? Siap. Nah, jangan salah ya. Kan ada beberapa jalur nih Pak Direktur untuk membela negara. Yang jelas dengan melakukan yang terbaik untuk sesuai profesinya itu bela negara. Mungkin bisa dijelaskan Pak Direktur, ada 4 upaya penyelenggaraan bela negara, misalnya mungkin sampaikan. Jadi gini Pak Vincent, jadi keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan itu melalui 3 lingkup, ya, lingkup pendidikan, ya, lingkup pekerjaan dan lingkup masyarakat. Bagaimana lingkup pendidikan? Lingkup pendidikan kita membuat sistem pendidikan nasional di mana seluruh anak pendidikan dari usia TK, ya PAUD, bahkan PAUD sampai dengan perguruan tinggi, ya memiliki pelajaran terkait dengan bela negara. Itu lingkup pendidikan. Sederhana saja. Lingkup masyarakat dan lingkup pekerjaan juga demikian. Kita punya pedomannya terkait dengan bela negara. Lalu yang kedua adalah melalui latihan dasar kemiliteran, yaitu dengan komponen cadangan. Komponen cadangan ini sifatnya juga sukarela, ya. Mau ikut silahkan, tidak mau ikut ya monggo. Tapi kalau dia mau ikut, dia harus mengikuti latihan dasar militer, gitu. Yang ketiga adalah seperti saya ini,
menjadi TNI, ya itu bela negara. Yang terakhir adalah keempat adalah sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Ada 4 poin. Ya. Gitu. Nah kalau Pak Vincent ini sebagai seorang pilot, warga negaranya melalui poin keempat tadi sesuai dengan profesinya Pak Vincent sebagai seorang pilot. Itu kira-kira Bu Endang. Oke, terima kasih Pak Direktur. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Mas Vincent. Ya, Pak Vincent nih tamu kita nih, apa yang perlu disampaikan nih? Spesial Hobinya apa nih Pak Vincent nih selain jadi pilot nih? Mungkin biasanya nih. Saya macam-macam lah. Atau ini? Sepeda. Bicycle. Sepeda. Saya lebih ke musik, lebih kayak ini. Musik tuh cocok loh, bela negara. Ya. Iya. Tapi adalah musik Indonesia suka kan? Suka. Nah, itu bagian dari bela itu negara. bela negara itu musik. Tahu nggak musik bela negara di mana letaknya? Di mana itu? Kira-kira seperti apa musik bela negara? Lagu kita diputar di itu kita menjual lagu kita di luar negeri itu bela negara benar tuh. Iya. Saya banyak kenalan, salah satunya Mas Gilang Ramadan. Dia lagi ingin menciptakan satu musik tradisional karawitan supaya musik-musik Indonesia ini bisa bisa terdengar di luar. Bahkan beliau menginginkan ada museum musik di Indonesia ini. Berapa banyak musik yang ada di Indonesia ini? Oke. Macam-macam Bu. Ya. Nah itu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gilang Ramadan. Kalau zamannya saya tuh beliau adalah seorang drummer. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Musik tuh luar biasa. Oke, terima kasih Mas Vincent. Mungkin closing statement dari Mas Vincent untuk netizen mungkin. Ya, silakan. Buat teman-teman di sana semoga pada lebih aware dengan adanya bela negara, kita bisa bersama-sama kita kerjakan bela negara di setiap apapun yang kita kerjakan. Jadi saya percaya dimanapun kalian berada, kita itu bisa berdampak kepada orang lain dengan melakukan terbaik di apa yang kita baik di bidang itu. Oke, terima kasih Mas Vincent. Terima kasih. Pak Direktur, statementnya, closing statement dari Pak Direktur. Statement saya sederhana aja. Saya mau ngajak semua warga negara wajib bela negara. Ya. Bela negara itu bukan banyak gaya, tapi banyak berkarya. Oke. Salam bela negara. Bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.